Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam jamur Indonesia. Ini Kumbung menggunakan hebel atau bata putih. Lihat dari samping kiri, ya, dan ini tampak depan, ya, dan atasnya kita menggunakan aspes, ya, pintunya juga menggunakan aluminium, ya, pintu aluminium. Jadi ini bukan WC ya, pintu ini. Dan kita bekerjasama dengan CESAM, Center for Sustainable Agricultural Vaccination, dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, BPSI Mektan, ya. Alhamdulillah ini dengan PBB, ya. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan, bisa sustainable. Dan ini baru 2 kali kita uji coba dan hasilnya cukup bagus, ya. Dapat 140, dan yang kedua ini udah 130, masih tumbuh, ya. Nah, ini kita menggunakan, ini kita ada aliran listrik, ya. Ini ada kabel lampu untuk aktivitas malam dan bisa juga digunakan untuk pencahayaan. Dan ini untuk humidifier, ya. Dan pasteurisasinya kita juga menggunakan sistem paralel, ya. Nah, jadi kita sumbu apinya atau tungku apinya dalam satu titik, ya, seperti itu. Nah, ini jadi bisa beberapa kumbung, ya, jangkauannya, karena presurnya cukup bagus. Sebenarnya presurnya itu tergantung bagaimana pengapian di sana. Jadi dalam pasteurisasi itu, ketika air mendidih, itu api kalau bisa harus stabil dan atau bagusnya ditaikkan lagi si api. Jadi itu akan cepat naik suhu ke dalam kumbung, ya. Dan ini kumbung yang pakai plastik tapi pakai baja ringan, ini Pro Prefier, ya. Nah, ini belum diperbaiki, nah itu. Dan dan ini lokasinya, ya, cukup strategis. Di sana sawah di desa kami ada 147 hektar. Jadi ini sawah intensif semua. Dan kalau ini, ya, ditata kelola atau di manage untuk menjadi kawasan pertanian terpadu, ini sangat luar biasa, karena di sana tuh saluran tersiernya, dan di sebelah sananya itu ada irigasi yang sangat intensif, ya, irigasi intensif. Ini luar biasa. Kalau dalam ide saya ini untuk pertanian terpadu ini ada kumbung, ada kolam, ada resto, ada padi, kemudian juga di sana tuh ada tempat edukasi para petani milenial. Wah, keren lah pokoknya. Ini sebetulnya luasnya ada 3 hektar, ya. Cukup itu 3 hektar. Pada intinya adalah bagaimana untuk peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Jujur, kita hari ini banyak, ya, perusahaan-perusahaan yang kolab, artinya daya beli masyarakat menurun. Nah, efek itu tentunya akan berdampak kepada pedesaan, sehingga di mana banyak kebijakan, banyak program-program pemerintah harusnya betul-betul digunakan, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat desa yang layak, adil, berdasarkan kemanusiaan yang beradab. Nah, begitu, ya. Masya Allah. Itulah. Jadi tidak ada istilah desa itu tidak punya potensi. Tidak. Semua desa Indonesia punya potensi, ya, baik desa pesisir, desa dataran, desa pegunungan, maupun desa perkotaan. Tergantung bagaimana mindset baik para pelaku kebijakan, para stakeholder di tingkat kabupaten maupun provinsi maupun pusat. Tentu juga itu perlu didukung dan sokongan
yang konkret dari masyarakat itu sendiri. Jadi kalau tidak ada satu interaktif ya antara katakanlah pemangku kebijakan dengan masyarakat, itu juga tidak akan bisa optimal yang kita cita-citakan. Jadi pada intinya kita harus komunikatif, kolaborasi, komitmen, dan konsisten. Oke, salam membangun desa untuk Indonesia. Terima kasih.